Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang golongan obat antagonis adrenergik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang definisi sistem saraf dan skematis dari sistem saraf. Sistem saraf adalah jaringan kompleks dari saraf dan sel yang membawa impuls ke otak dan sumsum tulang belakang, kemudian diantarkan ke bagian organ tubuh lainnya. Sistem saraf ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem saraf pusat, yang kedua ada sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat yaitu mengatur seluruh aktivitas dalam tubuh dan terdiri atas dua organ utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini penghubung antara sistem saraf pusat dengan organ-organ yang lain dalam tubuh kita. Sistem saraf tepi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem saraf somatis dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik. Sistem ini bekerja dengan secara sadar untuk mengontrol informasi yang diteruskan ke otak untuk interpretasi. Kemudian sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini berkebalikan dengan sistem saraf somatis. Sistem saraf otonom ini bekerja secara tidak sadar, yaitu mengatur secara otomatis keseimbangan fisiologis organisme. Sistem saraf otonom ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis ini biasanya disebut dengan adrenergik, sedangkan sistem parasimpatis ini disebut dengan kolinergik. Kemudian definisi saraf otonom. Jadi saraf otonom atau saraf tidak sadar yang dapat melakukan perintah atau bekerja tanpa kita sadari dan bergerak secara otomatis yang tidak dikehendaki oleh saraf pusat terlebih dahulu. Saraf ini mencakup semua fungsi tubuh yang dilakukan tanpa sengaja. Pada sistem saraf otonom atau disingkat dengan SSO, saraf terbagi menjadi dua. Yang pertama ada saraf parasimpatis atau kolinergik dan yang kedua ada saraf simpatis atau adrenergik. Pada saraf parasimpatis, golongan obat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada agonis kolinergik dan yang kedua ada antagonis kolinergik. Sedangkan pada saraf simpatis, golongan obat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada agonis adrenergik dan yang kedua ada antagonis adrenergik. Di video ini kami akan menjelaskan tentang golongan obat antagonis adrenergik. Antagonis adrenergik adalah golongan obat yang menghambat atau mengurangi aktivitas saraf adrenergik atau menghambat saraf norepinefrin. Pada golongan obat antagonis adrenergik, golongan obat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada golongan antagonis reseptor alfa adrenergik, yaitu obat atau senyawa yang mengeblok reseptor alfa adrenergik. Yang kedua ada golongan antagonis reseptor beta adrenergik, yaitu obat atau senyawa yang mengeblok reseptor beta adrenergik. Di golongan antagonis reseptor alfa adrenergik, golongan obat terbagi lagi menjadi tiga, seperti pada slide. Yang pertama ada alpha 1 blockers, yang kedua alpha 2 blockers, yang ketiga ada non-selective alpha adrenoreseptor antagonis. Sedangkan pada golongan antagonis reseptor beta adrenergik, golongan obat terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama ada non-selective beta blockers dan yang kedua ada selective beta blockers. Sebelum masuk ke contoh obat alpha 1 blocker, saya akan menjelaskan sedikit mekanisme kerja obat alpha 1 blocker. Jika terjadi aktivasi pada reseptor tersebut, maka akan terjadi kontraksi pembuluh darah. Golongan obat ini akan menyebabkan vasodilatasi, yaitu tekanan darah akan turun. Kemudian contoh obat alpha 1, nama generik terazosin, nama dagang hitrin. Indikasi pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. Pengobatan simptomatik obstruksi urin yang disebabkan oleh BPH. Untuk dosis dewasa sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan diuretik atau agen hipertensi lainnya. Dosis awal diberikan dosis 1 mg sebelum tidur. Dosis ditingkatkan secara bertahap pada interval mingguan sesuai dengan respon pasien. Cara pakai:
Obat ini dikonsumsi dengan atau tanpa makan seperti yang diarahkan oleh dokter, biasanya sekali sehari pada waktu tidur. Efek samping, depresi, gugup, susah tidur, infeksi saluran kemih, dan lain-lainnya. Contoh obat dari golongan alpha 1 blockers yaitu dengan nama generik prazosin, nama dagangnya Redupres. Indikasinya, obat yang digunakan dengan atau tanpa obat lain untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Dosisnya, yang pertama, untuk hipertensi, dewasa dengan dosis awal 0,5 mg dikonsumsi 2-3 kali sehari selama 3-7 hari. Setelah itu, dosis bisa ditingkatkan menjadi 1 mg dikonsumsi 2-3 kali sehari jika diperlukan. Yang kedua, untuk gagal jantung, dosis dewasanya 0,5 mg dikonsumsi 2-4 kali sehari. Cara pakai, konsumsi obat ini dengan mulut, dengan atau tanpa makanan, biasanya 2-3 kali sehari atau seperti yang disarankan oleh dokter. Jika perut terasa menolak, minumlah obat ini dengan makanan atau susu. Adapun efek sampingnya yaitu hipotensi postural, mengantuk, lelah, sakit kepala, pusing, tidak bertenaga, mual, palpitasi, sering kencing, inkontinesia, dan priapismus. Contoh obat alpha 2 blocker yaitu mirtazapin. Nama generiknya mirtazapin, nama dagangnya mirta. Indikasi: mirtazapin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi depresi. Obat ini juga bisa digunakan untuk gangguan obsesi kompulsif atau gangguan kecemasan. Dosis untuk depresi yaitu dosis awalnya 15 mg per hari, diberikan sebelum tidur. Dosis ini juga bisa ditingkatkan secara bertahap. Cara pakai obat mirtazapin yaitu dikonsumsi sebelum tidur, sesudah atau sebelum makan. Untuk membantu mengonsumsi obat ini, minumlah mirtazapin tablet menggunakan 1 gelas air putih. Efek samping dari obat mirtazapin yaitu seperti mulut kering, pusing, sakit kepala, peningkatan nafsu makan, peningkatan berat badan, dan juga rasa mual. Golongan obat alpha 2 blocker. Yang pertama, nama generik adalah clonidine, dan yang kedua, nama dagangnya adalah Ketapras. Indikasi obat clonidine adalah untuk mengobati darah tinggi atau hipertensi. Dosis dewasa 50-100 mikrogram 3 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan 2-3 hari sekali jika diperlukan. Anak-anak di atas usia 12 tahun, dosisnya 200 mikrogram 2 kali sehari. Dosis dapat ditingkatkan setiap minggu sesuai kebutuhan. Cara pakai, clonidine dalam bentuk suntik dapat diberikan secara langsung oleh dokter atau petugas medis sesuai petunjuk dokter. Clonidine dalam bentuk tablet dapat digunakan sebelum makan atau saat makan. Gunakan clonidine pada jam yang sama untuk setiap harinya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Ada beberapa efek samping, yaitu yang pertama sembelit, sakit perut, pusing kepala, dan muntah atau nafsu makan hilang. Contoh obat non-selektif alpha adrenoreseptor antagonis. Nama generik pentolamin, nama dagang Regitin, indikasi tumor pada kelenjar adrenal atau pheochromocytoma. Hipertensi, impotensi atau kelainan ereksi. Penyakit pembuluh darah perifer. Dosis dewasa 0,5-1 mg. Cara pemakaiannya disuntikkan dengan sangat perlahan pada alat kelamin laki-laki sesuai dengan petunjuk dokter.
Beri waktu 1-2 menit untuk menyelesaikan satu dosis. Jangan suntikan lebih dari satu dosis dalam sehari. Efek sampingnya adalah pusing, tekanan darah rendah, nyeri dada, mual, diare, kejang, dan benjolan pada kelamin. Obat non-selektif alpha adrenorespector antagonis itu ada nama generiknya phenoxybenzamin, nama raganya dibenzilin. Terus indikasinya bisa digunakan untuk pengobatan vasochromatoma atau malignan, terus bisa hipertrofi prostatina dan hipertensi esensial ganas. Dosis untuk hipertensi itu dosis awalnya 50 mg per hari. Bila diperlukan, dosis dapat ditingkatkan hingga 100 mg dalam 1-2 dosis terbagi. Cara pakainya, obat ini dapat digunakan sebelum atau setelah makan. Jangan menghancurkan, mengunyah, atau menghaluskan obat karena dapat menurunkan efektivitas obat dan dapat memicu efek samping. Efek sampingnya terdapat pusing, detak jantung cepat, dan hitung tersumbat. Contoh obat non-selektif beta blocker yaitu obat propranolol. Nama generik propranolol, nama dagang Farmadral. Indikasi digunakan untuk mengobati berbagai kondisi yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah, seperti aritmia, hipertensi, hipertropik subaortik stenosis, atau hipertensi portal. Dosis dewasa, dosis awal 40 mg 2-3 kali sehari. Cara pakai, konsumsi obat ini hanya melalui mulut, minum 2-3 kali sehari. Farmadral dapat diminum sebelum atau setelah makan. Jangan mengunyah, membelah, atau menghancurkan tablet karena dapat meningkatkan risiko efek samping. Efek sampingnya yaitu mual dan muntah, diare, lelah yang berlebihan, dan insomnia. Contoh obat non-selektif beta blockers. Nama generik timolol, nama dagang Arsada. Indikasi digunakan untuk menangani glaukoma, yaitu gangguan penglihatan yang ditandai dengan rusaknya saraf mata karena tingginya tekanan di dalam bola mata. Dosis teteskan timolol 0,25% 2 kali sehari pada mata yang terkena. Jika dokter menilai dampak obat ini kurang efektif, dokter dapat menyarankan timolol 0,5% dengan frekuensi pemberian yang sama. Cara pakai, tengadahkan kepala ke atas, kemudian teteskan obat sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Pastikan ujung kemasan obat tetes mata tetap bersih, tidak menyentuh mata, permukaan kulit atau benda-benda lain ketika diteteskan. Setelah obat diteteskan, pejamkan mata sekitar 1-2 menit. Efek samping, sakit kepala, pusing, mual, iritasi mata, penglihatan ganda, bengkak pada tangkai. Contoh obat selektif beta blockers. Nama generik metoprolol, nama dagang Lopressor. Indikasi digunakan untuk menangani tekanan darah tinggi atau hipertensi dan gagal jantung. Dosis gagal jantung, dosis awal 12,5 sampai 25 mg sekali sehari. Dosis dapat ditingkatkan dengan interval 2 minggu sehingga 200 mg per hari. 2. Dosis hipertensi 100 mg per hari sekali sehari atau dibagi menjadi beberapa jadwal konsumsi. Dosis dapat ditingkatkan tiap minggu hingga 400 mg per hari, tergantung respon tubuh terhadap obat. Cara pakai, untuk metoprolol suntik, pemberian obat harus oleh
tenaga medis atau instruksi dokter. Untuk metoprolol tablet dapat dikonsumsi saat atau setelah makan. Efek samping: sakit kepala, pusing, sesak napas, bradikardia, depresi, kelelahan, diare, ruam kulit, dan gatal-gatal. Contoh obat selektif beta blocker, nama generik atenolol, nama dagang lotenak. Indikasi: digunakan untuk menangani nyeri dada angina dan menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Dosis untuk kondisi hipertensi: untuk dewasa 50-100 mg 1 kali sehari. Dosis dapat disesuaikan berdasarkan respon pasien. Yang kedua, untuk kondisi angina pectoris, untuk dewasa 50-100 mg per hari, dapat diberikan 1 kali sehari atau dibagi menjadi beberapa kali konsumsi. Cara pakai: atenolol dapat dikonsumsi sebelum atau sesudah makan. Telan tablet atau kapsul atenolol dengan bantuan air putih. Berikan jeda 4 jam sebelum dan sesudah mengonsumsi atenolol. Jika ingin minum jus apel atau jus jeruk untuk mencegah gangguan penyerapan atenolol dalam tubuh. Efek samping: pusing atau perasaan melayang, mual, kantuk, kelelahan, dan diare. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.